Saudaraku semuanya, kita semua paham kan? Orang-orang yang ada di kelompok kudeta ini lucu-lucu. Satu, mengumpulkan tanah kuburan se-Indonesia. Dua, membangun perusahaan air minum, mengumpulkan air se-Indonesia. Ketiga, mandi bersama-sama di lapangan terus disiram kembang. Disemprot pakai water cannon sisan ngono piye. Terus sudah ada putusan negara juga nggak mau menaati negara. Yang anehnya lagi sebenarnya di sana juga banyak para aparatur penegak hukum, tapi kok juga masih mau bergabung dengan kelompok yang sebenarnya melanggar aturan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kehidupan, kesehatan, yang sudah barang tentu kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, kadang-kadang kita sedikit heran boleh, yang penting ada kenyataan gitu. Saudaraku-saudaraku semua, di negara Republik Indonesia ini kita hidup di satu negara, yang negara ini sudah barang tentu mulai aturan, mempunyai perangkat hukum, mempunyai segala sesuatunya yang untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi apa? Kadang-kadang beberapa orang atau kelompok yang hidup di negara Republik Indonesia ini ada yang menganggap putusan negara itu sebagai biasa-biasa saja. Dan yang lebih parah, ini adalah golongan-golongan yang notabene katanya penegak hukum. Penegak hukum itu juga bisa aparatur pemerintah, bisa pengacara, dan itu adalah para penegak hukum yang seharusnya mereka ini sebagai penegak hukum adalah paham bahwa putusan negara itu harus ditaatin. Lah, hukumnya apa sekarang ketika sebagai aparatur negara, kemudian sebagai penegak hukum, tetapi justru bergabung dengan kelompok yang melanggar dan menentang hukum negara itu, atau aparatur negara, penegak hukum yang tidak mengakui putusan negara tentang bidang hukum. Nah, ini adalah satu fenomena yang berada di negara kita Republik Indonesia ini, terutama di dalam persaudaraan Setia-Hati Teratai. Yang kedua, tentang berita IPSI Tarakan. Saudaraku semuanya, bukan hanya di IPSI Tarakan. Mungkin ketua IPSI Tarakan itu mempunyai presiden cempluk. Jadi cempluk itu adalah presiden ketua IPSI Tarakan. Yang saya heranin. Seorang pemimpin yang mempunyai kebijakan tidak benar, seorang pemimpin yang seharusnya itu bijak, tetapi justru intimidasi terhadap kelompok
bela diri itu sendiri. Bagaimana IPSI bisa merekrut para atlet pencak silatnya kalau ketua IPSI-nya model ketua IPSI seperti IPSI Tarakan. Setelah pertandingan geger, berkelahi, ini tidak bisa menjadikan contoh. Ketika melanggar visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang datang siapa? Yang datang perempuan orang genah. Ngomongnya seenaknya sendiri, seperti gak punya dosa. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa belajar, seluruh warga persaudaraan Setia Hati Teratai bisa belajar mana yang benar, mana yang salah. Kalau di dalam musyawarah sudah tidak mendatangkan mufakat sehingga sampai gugat-menggugat, dan gugatan yang disampaikan, gugatan yang dilayangkan sudah diputuskan oleh negara, seharusnya harus mentaatin hukum negara itu. Tapi lagi-lagi organisasi saja dikudeta, apalagi di sini negara. Lah, negara ini kan punya undang-undang, negara ini punya perangkat hukum yang harus ditaatin oleh seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa terkecuali. Tapi rupanya tentang putusan negara ini tidak berlaku bagi para pengkudeta. Pecel Madiun. Sudah kelihatan. Jadi sistemnya, segala sesuatunya, ngulek sambelnya, mencampur sayurnya, itu pecel Madiun. Memang luar biasa, tapi harus kita ketahui bahwa makan pecel Madiun harus dihabiskan. Dan insya Allah akan habis. Mari kita semuanya, saudaraku semuanya, semua sadar akan putusan negara. Sekali lagi bahwa negara ini adalah mempunyai perangkat hukum yang harus ditaatin. Bukan seorang penegak hukum justru bergabung kepada organisasi yang notabene tidak sah dalam negara. Artinya tidak sah. Kan zamannya sekarang ini di dalam PSAT ini lagi rebutan tentang legalitas. Dan kita tahu semuanya bahwa ormas di Indonesia ini ada legalitas maupun tidak ada legalitas, itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Maka kalau sudah dilindungi undang-undang apa? Jangan membuat onar di negara Republik Indonesia. Masalah ditarakan soal ditolak atau tidak ditolak, itu karena kebencian. Jadi tidak perlu dipikirkan tentang ocehan perempuan nggak tahu diri itu, perempuan nggak genah. Ya mudah-mudahan aja kembali kepada masa lalunya. Mudah-mudahan yang lain semua menjadi baik. Kita semua hidup di negara Republik Indonesia harus mentaatin hukum negara Republik Indonesia. Dan saya akan memberikan kabar. Ada kabar lagi bahwa putusan kasasi 619 di PK. Ayo kita tunggu dagelan berikutnya. Dagelan para pembikin onar di seluruh Indonesia ini. Karena apa? Kalau putusan PK 619 dikabulkan, gugatnya dikabulkan, ya,
maka beberapa badan hukum yang atas nama pendekar tanpa jurus bisa dimiliki. Artinya apa? Ketua umumnya pendekar tanpa jurus. Ya begitulah. Begitulah. Jadi organisasi pencak silat, ketua umumnya pendekar tanpa jurus. Yang setiap hari yang diomongin jariah dosa. Kayak wong alim ya, padahal pecel Madiun. Alhamdulillah. Mari kita semuanya santai-santai saja, nggak usah lebay, nggak usah gusar, nggak usah misuh-misuh seperti mereka, nggak usah mencaci maki seperti mereka, nggak usah menghina seperti mereka. Walaupun beratap terop, tapi kalau didasarin kebenaran mendatangkan pahala. Sebaliknya, walaupun hidup di dalam gedung yang mewah, kalau hasil kudeta itu mendatangkan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.